yakni takbir Allahu Akbar. Dan bayangkan hadirin, apabila persatuan suara ini tidak berhenti pada suara saja, tetapi berubah menjadi persatuan tindakan, persatuan gerakan, maka tidak mustahil dalam waktu dekat Islam akan kembali kepada kejayaannya. Keagungan Allah, kebesaran Allah akan semakin nyata di muka bumi ini, sehingga kemakmuran terwujud bagi seluruh semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, suara takbir yang berubah menjadi tindakan, inilah yang diharapkan terjadi pasca Ramadan. Karena hadirin, apabila takbir berhenti di lisan saja, anak kecil yang belum baligh pun, mereka yang sekedar menjadikan takbir sebagai tradisi, atau bahkan non muslim pun hadirin, mereka mampu untuk melafazkan takbir. Lantas apa hadirin pembeda takbir bagi mereka yang benar-benar berhasil melaksanakan Ramadannya? Maka kita harus memahami, mencermati perintah takbir ini hadirin, yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Di akhir ayatnya Allah sampaikan, "Walitukmilul iddah", dan sempurnakanlah al-iddah, bilangan saum, "Walitukabbirullaha", dan bertakbirlah, dan besarkanlah Allah, dan agungkanlah Allah. Bagaimana caranya? Ala mahadakum, atas hidayah-hidayah, atas petunjuk-petunjuk yang telah sampai selama masa pendidikan Ramadan. Maka hadirin, takbir kita harus dikonkretkan dengan tindakan. Pasca Ramadan harus ada perubahan, harus ada karakter-karakter yang membaik, harus ada kebiasaan-kebiasaan baru yang terbentuk, harus ada tindakan-tindakan nyata yang terbentuk dan melekat erat pasca Ramadan dalam rangka kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, maka mari kita maknai takbir sebagai komitmen. Komitmen bahwa Allah lah, hanya Allah saja yang berhak mengatur kehidupan kita. Tidak ada yang lebih besar daripada aturan-aturan Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada ketetapan-ketetapan Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada kehendak Allah. Inilah hadirin makna takbir yang selaras dengan makna Idul Fitri. Aid, akar katanya ada, ya'udu, yang maknanya adalah kembali atau berulang. Karena memang momen Aid ini hadirin adalah momen yang berulang setiap tahun. Kemudian Fitri, akar katanya fatoro, yang salah satu makna dasarnya adalah asal kejadian. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia berdasarkan fitrahnya tersebut, berdasarkan asal kejadiannya. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini hadirin. Ada dua orang yang memperebutkan sebuah sumur. Orang pertama berkata, "Ini milikku." Orang yang kedua juga berkata, "Ini milikku." Lalu salah satu di antara mereka berkata, "Ana fatartuha." Akulah yang menciptakannya. Akulah yang menjadikannya pertama kali. Akulah yang menggali sumur itu pertama kali. Itulah asal kejadian hadirin. Maka apabila kita maknai momen Idul Fitri ini, fitrah ini sebagai asal kejadian, maka pada momen ini kita harus mengembalikan diri kita kepada fungsi dasar awal kita diciptakan. Fungsi asal kejadian kita, layaknya mata yang diciptakan untuk melihat, maka kita gunakan untuk melihat. Telinga diciptakan untuk mendengar, maka kita gunakan untuk mendengar. Kaki diciptakan untuk berjalan, dan kita gunakan untuk berjalan. Maka kita harus bertanya hadirin, untuk apa manusia ini diciptakan? Untuk apa Allah memberikan segala daya kepada kita? Dan hal ini secara gamblang Allah sampaikan dalam Quran surah Ad-Dariyat, Quran surah ke-51 ayat 56. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun."
Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengabdi kepadaku. Inilah fitrah manusia, bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah saja, untuk memberikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah saja, untuk menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita, bukan harta, bukan tahta, atau bahkan kita menjadikan pusat kehidupan kita dengan tunduk kepada aturan-aturan manusia. Maka hadirin, di momen Idul Fitri ini, marilah kita perbaharui, kita tingkatkan komitmen kita untuk semakin menggunakan seluruh yang kita miliki, seluruh diri kita, seluruh daya yang kita miliki, seluruh upaya yang kita miliki untuk Allah, Rabb semesta alam. Inilah janji kita, hadirin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Artinya, hadirin, tidak hanya ibadah ritual, tetapi 24 jam kita, hidup kita, mati kita, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, mengabdikan diri hanya kepada Allah saja, ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah saja. Inilah makna merdeka yang sesungguhnya. Merdeka, hadirin, bukan berarti bebas atau liar begitu saja, tetapi merdeka ialah terbebas daripada ketundukan dan kepatuhan kepada selain Allah. Hal ini termaktub dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-35, ketika istri Imran berdoa dan bernazar kepada Allah, inni nazartu laka ma fi batni muharrar, sesungguhnya aku bernazar kepadamu ya Allah, ma fi batni, yang ada di dalam kandunganku, menjadi muharrar. Muharrar, hadirin, akar katanya adalah haror, yang artinya merdeka. Tetapi apabila kita baca di dalam mushaf yang biasa kita gunakan, diartikan di situ bukan orang yang merdeka, tetapi orang yang benar-benar mengabdi hanya kepada Allah saja. Maka inilah makna hakiki dari merdeka, hadirin, yakni kemurnian penghambaan. Kemurnian penghambaan hanya kepada Allah saja. Dan prinsip serta konsep merdeka seperti ini, hadirin, bukan sesuatu yang mengawang-awang, bukan sesuatu yang angan-angan, karena ini pernah hidup, pernah nyata di dunia ini hingga membawa Islam kepada kejayaannya. Sejarah mencatat, hadirin, saat perang antara pasukan muslim dengan kekaisaran atau kerajaan Persia, saat itu dilakukan pertemuan di Persia, hadirin. Utusan dari muslim adalah Rib'ai bin Amir, sedangkan Panglima Rusia saat itu, Panglima Persia saat itu adalah Rustum. Bayangkan, hadirin, saat itu Persia adalah sebuah kerajaan yang megah dan besar. Mereka adalah tatanan adidaya layaknya Amerika, Rusia, dan Cina saat ini. Maka bayangkan megahnya pertemuan saat itu, istana yang megah, mewah, persenjataan yang begitu lengkap dan canggih. Tetapi Rib'ai bin Amir datang dengan sederhana. Ia datang dengan pakaian yang sederhana, dengan tunggangan yang sederhana, dengan senjata yang sederhana. Tetapi ada yang tidak sederhana, hadirin. Ada yang begitu mewah dan megah hingga menggentarkan musuh-musuh Islam, yakni jiwa. Jiwanya sangat mewah, hadirin, tidak menunjukkan kegentaran sedikit pun, dihadapkan dengan kemegahan yang begitu luar biasa dan canggih. Hingga akhirnya Panglima Besar Rustum bertanya, kenapa kalian hadir ke negeri kami? Kemudian Rib'ai bin Amir menjawab dengan sebuah kalimat yang sangat terkenal dan tercatat dalam sejarah Islam. Dengan lantangnya, Rib'ai bin Amir berkata, Allah mengutus kami untuk memerdekakan, untuk membebaskan manusia dari peribadatan kepada sesama manusia menuju peribadatan kepada Allah saja. Membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju ke lapangan akhirat. Membebaskan manusia dari kezaliman berbagai sistem menuju keadilan Islam. Masya Allah, hadirin. Prinsip yang pernah dihidupkan ini, hakikat
alamin, Islam berjaya di muka bumi dan membawa kemakmuran. Hingga sejarah pun mencatat hadirin, pada 636 Masehi melalui perang Qadisiyah, kekaisaran Persia yang begitu besar dan megahnya runtuh dan jatuh ke tangan Islam, ke tangan Khalifah Umar bin Khattab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, sejarah itu pasti akan selalu berulang dan berputar. Yang berubah hanyalah aktornya. Dan saat ini hadirin, kita diperlihatkan kembali nampak tilas seperti masa lalu, di mana muncul orang-orang, manusia-manusia yang berusaha untuk menjadi pusat pengatur manusia di seluruh dunia, atau yang kita istilahkan dengan roh atau pengatur. Presiden Amerika Serikat dengan lantangnya berkata, saya tidak membutuhkan hukum internasional, cukup moralitasnya saja, cukup pikirannya saja yang membatasi kekuasaannya. Bayangkan hadirin, apa bedanya dengan perkataan Fir'aun pada masa lampau? Ana rabbukumul a'la, akulah Rabbmu, akulah pengaturmu yang tertinggi. Hingga akhirnya hadirin, kesewenang-wenangan tersebut menciptakan perang antara Amerika dan Iran yang sampai sekarang belum berhenti dan menggemparkan seluruh dunia, membuat dunia cemas karena ketidakpastian krisis pangan, energi dan sebagainya. Inilah hadirin akibat dari manusia diatur oleh manusia lainnya, sehingga terjadilah hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah. Pertanyaannya hadirin, di mana posisi kita? Di mana posisi para penerus perjuangan Nabi Musa yang mampu menghancurkan Fir'aun? Di mana jiwa-jiwa yang memiliki kemerdekaan hakiki? Di mana jiwa-jiwa yang semalaman bertakbir, yang seharusnya terbangun, yang seharusnya bangkit dan menyadari bahwa kita harus segera meraih kemerdekaan hakiki kembali? Dan hadirin, peperangan yang berkecamuk pada saat ini membuka mata kita bahwa umat Islam amatlah belum bersatu padu. Di tengah ujian besar dan konflik, negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bukannya bersatu, bahkan terjadi ketegangan di negara telur. Hadirin, ini pemandangan yang amatlah jauh dengan masa ketika jiwa takbir itu pernah hidup, di mana satu muslim dengan muslim lainnya bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu bagian yang sakit, maka bagian tubuh lainnya merasakan pula sakit tersebut. Maka apabila kita cermati hadirin, momen Idul Fitri adalah sebuah momen simbol persatuan kuat umat Islam. Kita melantunkan takbir yang sama, kita bersama-sama melangkah menuju tempat sholat untuk melaksanakan sholat Id yang sama, meskipun berbeda tempat. Kita melakukan gerakan yang sama, tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan perempuan yang tidak sholat pun hadir untuk menyaksikan. Seakan-akan Islam ingin menunjukkan bahwa inilah Islam yang seharusnya bersatu. Inilah parade besar kekuatan umat Islam. Maka hadirin, persatuan ini tidak boleh berhenti pada momen ini saja. Harus kita lanjutkan pada kehidupan sehari-hari pasca Ramadan. Kita harus menghilangkan pandangan sempit hadirin, bahwa untuk maju, bahwa saya ingin maju sendirian, saya ingin unggul sendirian. Bahkan hadirin, sering sekali di momen silaturahmi Idul Fitri, kita tidak tahan untuk tergoda memamerkan diri kita kepada orang lain. Kita menunjukkan diri kita yang lebih unggul, yang lebih baik. Ini adalah sebuah buah pendidikan yang memaknai kompetisi dengan salah. Kita terbiasa sejak kecil saling membandingkan, ada pemeringkatan, sehingga seolah-olah ada yang maju dan ada yang tertinggal. Seolah-olah untuk maju harus ada yang tertinggal. Padahal tidak demikian hadirin. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Untuk mencapai hal-hal yang besar, maka manusia harus berjamaah. Tidak mungkin bisa mencapai pencapaian besar tanpa bantuan orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun manusia yang paling mulia tidak berjalan sendirian. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya.
Maka hadirin, inilah fitrah manusia selanjutnya, bahwa kita tidak pernah bisa sendirian, bahwa kita harus berjamaah. Hadirin, antar satu manusia dengan manusia lainnya semua berbeda, dan kita harus saling melengkapi ibarat bangunan. Dalam bangunan itu harus ada jadi bata, semen, kayu, paku dan sebagainya. Semua saling melengkapi dan saling menguatkan. Bukankah hadirin, Islam sering dianalogikan dengan bangunan? Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Kemudian dalam Quran surah As-Saff ayat 4 Allah sampaikan, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Allah mencintai hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah dalam shaff, dalam barisan yang teratur, ka'annahum bunyanun marsus. Mereka seakan-akan bangunan yang tersusun kokoh kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Maka marilah kita bangun bersama, kita kokohkan bersama bangunan Islam ini. Dimulai dari apa yang kita miliki, dimulai dari yang terdekat dari diri kita, dimulai dengan peran kita saat ini. Apabila kita sebagai santri, sejak sekarang bangunlah kelompok yang saling menguatkan dalam kebaikan. Jangan pernah bercita-cita untuk sukses sendirian. Beranilah bervisi besar bahwa kita ingin sukses bersama dalam jamaah. Para orang tua jangan sekedar fokus mendidik anaknya sendiri. Kita harus berpikir untuk membangun lingkungan yang kuat, membangun bekerja sama ekosistem pendidikan yang kuat. Karena dengan lingkungan dan ekosistem pendidikan yang kuat, maka anak kita pun akan terjaga dalam kebaikan. Bagi tokoh masyarakat, jangan biarkan rakyat kita berjalan sendiri-sendiri. Satukan potensi yang ada, rangkul yang lemah, kuatkan yang sudah berjalan. Dan bagi kita semua hadirin, jika sendirian, kita akan mudah merasa lemah dan tak berdaya. Tetapi apabila kita bersatu dan berjamaah, maka akan muncul kekuatan-kekuatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Maka apabila sampai dengan hari ini kita masih terbiasa berjalan, berkarir sendirian, kita ubah. Kita bangun kehidupan yang lebih kuat dengan berjalan bersama dalam jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan sebagai camp pelatihan umat Islam yang besar itu telah meninggalkan kita. Pelatihan yang tidak hanya melatih individu, tetapi juga melatih persatuan umat. Dan yang harus kita lakukan sekarang hadirin adalah menunjukkan hasil pelatihan tersebut dengan bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan mengkonkretkan lantunan takbir kita, mengubah takbir kita menjadi tindakan. Dan ingat hadirin, apabila lantunan takbir kita benar, maka hidup kita akan berubah. Tidak lagi diatur selain oleh Allah, tidak lagi berjalan sendirian, melainkan dalam jamaah, dalam umatan wahidah, umat yang satu. Dan ingat hadirin, apabila jamaah, apabila suatu umat dia telah kembali kepada fitrah, maka derajat kemerdekaan dari jamaah maupun umat tersebut akan meningkat. Dan apabila suatu jamaah maupun umat telah merdeka, maka pasti umat tersebut tidak berjalan sendirian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya hadirin, mari kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama menundukkan hati kita untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.